Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Liku-Liku Jalan Kehidupan bagian ke-13. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Ayo, kita cari. Masa lari kemana? Kata seorang OKD yang amat mendongkol. Iya, menantang betul mereka, kata kawannya. 4 orang anggota OKD yang tenggorokannya yang merasa mengkal segera berangkat hendak mencari buruannya. Entah akan diapakan gembel-gembel itu bila tertangkap, tapi agaknya gembel-gembel itu lebih licin. Buktinya OKD-OKD itu tidak menemukan mereka. Tapi hei, apakah itu? Tatkala hendak kembali ke posnya, salah seorang dari OKD itu melihat Sumo dan Salim yang sedang berjalan tergesa-gesa. Memang jika dilihat pakaiannya, Sumo dan Salim mirip benar dengan gembel. Dan karenanya tidaklah mengherankan kalau OKD-OKD itu menyangka Sumo dan Salim gembel juga. Gembel yang menjengkelkan. Karena itu tidak pula mengherankan kalau mereka menjadi tambah geram karena merasa ditantang. Bukankah baru kemarin dilakukan pembersihan? Sekarang mereka sudah berani lagi melakukan pencolengan. Demikianlah dengan kegeraman yang sudah memuncak, keempat OKD itu segera memburu. Karena Salim lebih besar, maka Salimlah yang dijadikan sasaran utama. Begitu sampai, lantas saja Salim disergap. Berasnya direnggut, lalu 4 pentungan serentak menghajar Salim seakan-akan ia mewakili berpuluh-puluh gembel yang menjengkelkan. Tak ada kesempatan sedikit pun bagi Salim untuk bicara, tak ada kesempatan untuk melawan, tak ada kesempatan untuk lari. Ia hanya dapat menggeliat-geliat menahan sakit antara sadar dan tidak. Tangannya menggapai-gapai seakan-akan hendak menangkis. Gapaian tangan Salim itu oleh OKD-OKD yang menghajarnya dianggap sebagai perlawanan. Maka makin serulah mereka menghajar Salim, tapi oleh Sumo yang sedang mundur selangkah-selangkah, gapaian tangan Salim itu dianggapnya sebagai isyarat agar lekas lari. Maka tanpa pikir panjang lagi berlalilah Sumo sekuat-kuatnya sehingga beras di topinya berceceran. OKD yang semula perhatiannya tertuju kepada Salim segera sadar bahwa gembel yang kecil telah melarikan diri. 2 buah tembakan dilepaskan ke atas, disusul teriakan menyuruh berhenti, tapi Sumo yang larinya sudah jauh tidak menghiraukan peringatan itu. Ia malah segera memanjat gerbong kosong, kemudian setengah menjatuhkan diri menyeberang ke sebelah sana dan berlari lagi sekuat-kuatnya. Tar! 2 tembakan lagi menggeletar. Pelurunya mendesing di atas kepala Sumo. Sumo sedetik tertegun. Tembakan itu mengingatkan ia kepada tembakan garong. Bergidik tubuhnya, ngeri, takut tertangkap, takut ditembak. Rasa takutnya itu telah memacu kakinya untuk berlari lagi sekuat-kuatnya. Tangkap! Tangkap pencoleng! Terdengar suara beberapa OKD. Sumo terus dikejar, tapi Sumo juga terus berlari. Dalam hal lari, Sumo menang. Ia berlari sekencang-kencangnya menempuh lapangan rumput di belakang gedung direksi pelabuhan. Buntelan berasnya terayun-ayun di tangan kanan, topi tikarnya terguncang-guncang di tangan kiri, padahal isi topi tikar itu tinggal sedikit. Tangkap! Tangkap! Terdengar lagi teriakan OKD yang mengejar melewati gedung Bea Cukai. Sumo yang semula hendak keluar melalui pintu segera mengubah arah larinya. Dari lapangan rumput ia membelok menyusul rel kereta api, dan dari situ membelok lagi dengan niat keluar melalui pintu pos 3 yang biasa dilaluinya ketika masuk dan pulang kerja. Akan tetapi OKD yang mengajarnya rupanya tahu ke arah mana Sumo hendak berlari, maka ia segera memotong jalan Sumo. Sumo tertegun. Wajahnya tegang dan sangat ketakutan. Tar! 2 kali dilepaskan tembakan peringatan disusul dengan bentakan menyuruh Sumo menyerah.
Tapi Sumo salah duga tembakan itu malah telah menambah ketakutannya. Ia tidak bersedia ditangkap, ia tidak mau jatuh ke tangan Okade, ia tak mau dipukuli seperti Salim. Ia lebih baik mati daripada tertangkap, maka ia nekat seperti nekatnya babi hutan yang terkepung. Lalu berlarilah ia kembali sekencang-kencangnya, kemudian berbelok menuju ke tepi pagar kawat berduri. Tar! Tembakan dilepaskan lagi, tapi Sumo tak peduli. Ia mempercepat larinya, kemudian setelah tiba di tepi pagar kawat berduri, segera buntelannya dilemparkannya keluar, berikut topi tikarnya. Setelah itu ia sendiri lantas memanjat pagar kawat berduri. Tar! Dua tembakan lagi menggeletar, pelurunya berdesing di samping telinganya. Sumo begitu saja menjatuhkan dirinya dari atas pagar duri, tubuhnya bergedebuk jatuh di sebelah sana. Selamatlah ia, tapi Sumo belum merasa bebas. Ia segera berlari lagi. Berlari sampai ke Pasar Koja, kemudian jatuh lemas di tikungan Pasar Koja. Mukanya sangat pucat, napasnya tersengal-sengal, tubuhnya sangat kotor dan basah dengan keringat, tangan, kaki, dan punggungnya penuh memar. Seketika lamanya Sumo terhantar setengah pingsan, kemudian setelah napasnya agak teratur, ia memaksakan diri berjalan gontai, kepalanya menunduk lesu. "Mengapa, Komo?" ibunya bertanya cemas ketika Sumo lewat di mukanya. "Tidak apa-apa, Bu," sahut Sumo pendek dan pelan sambil meletakkan buntelan berisi beras di balai-balai. Lalu dikeluarkannya isi kantongnya. Setelah itu disinduknya air dingin dari kaleng minyak tanah. Ia meneguk langsung dari gayung. "Mana Abang Mumo?" si Teteh bertanya. Pertanyaan itu diajukan tepat ketika Sumo meneguk air. "Hok!" Sumo seakan-akan tercekik. Bukan tercekik karena air, melainkan karena pertanyaan si Teteh. Pertanyaan itu telah menyadarkan Sumo akan suatu kesalahan besar yang telah dilakukannya, yaitu ia telah meninggalkan Salim dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan memerlukan pertolongan. "Masih di belakang, Bu," sahutnya tak lancar dan hampir tak terdengar karena jawaban itu ia berikan bertentangan dengan suara hatinya yang berkata, "Maafkan saya, Bu, Kak Salim saya tinggalkan." Entah percaya, entah tidak si Teteh kepada jawaban Sumo itu, tapi ia tidak bertanya lagi, melainkan hanya memandang Sumo dan memperhatikannya. Nampak tubuh Sumo penuh dengan luka-luka kecil, kelelahan tubuhnya yang tidak berbaju itu nampak dengan amat nyata, dan hal itu lantas saja mengingatkan si Teteh kepada anaknya sendiri. Oh, betapa berat beban yang harus dipikul anaknya itu. Untuk sekedar memperoleh beras kotor saja sampai harus membanting tulang sekuat tenaga. Maka tanpa disadarinya si Teteh menghela napas. Memang tidak biasa Sumo pulang sendirian, kini ia pulang sendiri. Maka tentu saja dalam hati si Teteh timbul pertanyaan, kemana dulu Salim? Pertanyaan itu tadi telah dijawab oleh Sumo. Namun si Teteh merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Sumo, dan itulah sebabnya ia telah memandang Sumo demikian rupa. Pandang si Teteh itu oleh Sumo terasa seperti menembus dadanya dan menusuk ulu hatinya yang dalam. Merasa bersalah. Helaan napas si Teteh oleh Sumo terasa sebagai helaan napas yang menyesali, maka Sumo lantas saja menunduk. Kakinya mengorek lantai seperti laku seorang gadis pemalu berhadapan dengan tunangan yang baru pertama kali bertemu. Dalam menunduk itu Sumo melihat kembali tangan Salim yang menggapai-gapai di antara turun naiknya pentungan-pentungan karet yang menimpa tubuh dan kepalanya. Tapi gapaian itu kini tidak seperti menyuruh lari, melainkan seperti yang minta tolong. Sumo terbengong, kemudian mendadak beringas, lalu berlari sambil berseru-seru, "Tunggu Kak Salim, saya datang, tunggu." Sumo berlari sekencang larinya tadi ketika dikejar Okade. Lari sepanjang jalan raya yang ramai dengan mobil, dengan beca, dan dengan orang-orang yang lalu lalang. Berlari tanpa menghiraukan makian dari tukang-tukang beca dan pedagang-pedagang kaki lima yang hampir terlanggar.
Lari dan lari dengan kepala mengangguk-angguk tanda kepayahan, lari dan lari sampai akhirnya tak kuat lagi lari. Karena kehabisan tenaga, Sumo terjerembab jatuh di depan pasar koja. Disitulah ia berhenti seraya memeluk tiang listrik dengan napas terengah-engah dan muka meringis. Tak ada yang menghiraukan kepadanya orang yang lewat, hanya satu dua saja yang menoleh. Kebanyakan sama tak acuh. Malah ada dua pelaut yang sedang berjalan-jalan seakan-akan tidak melihat Sumo. Kalau Sumo tidak menggeliat barangkali ia terlanggar. Dengan langkah gontai, Sumo meneruskan perjalanan menuju pintu masuk pelabuhan dengan hanya satu tujuan, yaitu menolong Salim. Tapi malang ketika petugas pintu menanyakan pas masuk kepadanya, ternyata pasnya sudah hilang. Mungkin tadi jatuh tercecer ketika dikejar Okade. Sejenak Sumo tertegun di muka pos. Kenal ia kepada wajah-wajah petugas itu karena ia biasa masuk dan keluar kerja melalui pintu itu. Tapi masuk tanpa pas ia tak berani dan tidak pula akan mencobanya, sebab menurut cerita kawan-kawannya sekerja, barang siapa berani masuk ke pelabuhan tanpa pas bisa ditangkap dan hukumannya berat, bisa masuk penjara. Sedangkan Sumo takutnya kepada penjara itu tidak alang kepalang. Pada pengertiannya penjara itu merupakan tempat hukuman yang amat menakutkan, gelap dan seram seperti pernah digambarkan almarhum ayahnya. Dalam penjara itu orang-orang hukuman setiap hari disiksa, tidak diberi makan dan sering diadukan dengan ular besar. Pendeknya penjara pada pengertian Sumo tidak ubahnya dengan neraka, tempat menyiksa orang-orang berdosa. Makanya Sumo takut setengah mati kepada penjara, sesungguhnya karena takut ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ia tidak begitu nekat meloloskan diri dari kepungan Okade. Jangankan masuk penjara, baru ditangkap saja seperti Salim sudah amat celaka, apalagi masuk penjara. Takutnya kepada penjara itu kini boleh dikatakan sama besar dengan hasratnya menolong Salim. Menjadi bingung ia, tak tahu bagaimana harus mengatasinya. Sementara itu dalam renungannya, kembali ia melihat tangan Salim menggapai-gapai di antara turun naiknya pentungan Okade. Melihat gapaian tangan Salim dan turun naiknya pentungan karet, Sumo makin terbengong. Di mukanya ini nampak seperti ada berpuluh-puluh tangan yang menggapai-gapai dan berpuluh pentungan karet yang turun naik. Sumo tak tahan melihatnya. Ia menutupi mukanya dengan kedua belah tangannya dan serentak dengan itu tubuhnya mendadak lunglai, terhuyung, lalu jatuh disertai sebuah pekikan ngeri. Sumo pingsan. Ketika siuman, ternyata ia telah berada di pondoknya sendiri. Rupanya diantarkan oleh petugas yang mengetahui alamat Sumo dari kartu penduduknya. Mo, terdengar lembut panggilan ibunya. Di mana saya, Bu? Sumo melihat ke kanan ke kiri. Di rumah, Nak. Ini ibu. Di mana Kak Salim, Bu? Lah, jangan tanya Kak Salim, Nak, sahut ibunya seraya menutupi mukanya dengan kedua belah tangannya. Agaknya Sumo belum sadar betul ketika itu. Buktinya ia seperti tak melihat ibunya menangis. Pandang matanya masih terus mencari-cari dan Salimlah yang dicarinya. Sementara itu terdengar olehnya sayup-sayup di belakang, ratap tangis tertahan-tahan si teteh. Salim anakku, Salim anakku, lebih baik mak mati gantimu, Nak. Lebih baik mak mati gantimu. Beringas Sumo mendengar ratapan itu. Kemudian ketika pandangnya tertumbuk ke tubuh Salim yang membujur kaku ditangisi oleh si teteh, serentak hati kecilnya berkata, Salim mati. Sumo merangkul tubuh yang sudah tidak bernyawa itu seraya melolong pilu. Duh, Kak Salim, maafkan saya, Kak. Maafkan saya tak dapat menolong kakak. Maafkanlah saya. Maafkanlah Kak Salim. Bagi si teteh, Salim merupakan sandaran hidupnya yang terakhir, maka tidaklah mengherankan kalau kematiannya telah mengakibatkan pula tumbangnya harapan si teteh. Lalu jadilah ia seorang janda yang tidak lagi mempunyai pegangan. Jalan hidupnya gelap hitam semata, segelap hitamnya lorong di dalam gua, hingga ia tidak melihat jalan lain. Itulah sebabnya ia mengambil keputusan untuk bunuh diri.
Demikianlah sekira jam 2 dini hari, sesosok tubuh yang menyerupai hantu dengan rambut terurai dan dengan kain kedodoran mengindap-indap keluar dari sebuah gubuk di kampung baru, kemudian berjalan tergesa-gesa menuju ke jembatan tinggi. Dialah si Teteh. Beberapa detik kemudian setelah si Teteh keluar, muncul pula sesosok tubuh yang berpakaian seperti wanita dari gubuk Bu Sumo. Lalu dengan langkah dan gerak hati-hati mengikuti si Teteh. Itulah Bu Sumo. Sejak beberapa hari ini Bu Sumo melihat perilaku si Teteh yang sangat mencurigakan. Kemarin malam si Teteh berbicara seorang diri, seperti orang yang tak waras ingatan, dan selalu menyambat-nyambat Salim. Tadi sekira jam 12, jelas sekali Bu Sumo mendengar si Teteh berbicara sendirian. Perkataannya begitu mencurigakan sehingga Bu Sumo terdorong oleh firasat buruk terpaksa mengintip. Ternyata si Teteh sedang berbicara dengan Sarta, anaknya yang sedang tidur nyenyak. Seorang ibu memang mungkin saja berbicara dengan anaknya yang sedang tidur. Bu Sumo juga sering berbuat begitu. Tapi kalau yang diucapkannya kata-kata yang bukan-bukan, tentu saja orang akan curiga. Jelas sekali Bu Sumo mendengar si Teteh berkata, "Sarta anakku, tawakallah nak, ma mau pergi. Jagalah dirimu baik-baik, jagalah diri. Jangan cari ma. Sayang, ma mau pergi jauh." Sehabis mengucapkan kata-kata itu, si Teteh membungkuk mencium kening Sarta, kemudian termenung, merenungi wajah anaknya yang cekung kurus. Setelah itu ia berjalan mundur ke pintu, dibukanya pintu lalu berjalan tergesa-gesa. Tentu saja Bu Sumo tambah curiga, maka dari itu segera ia mengikuti si Teteh karena khawatir kalau si Teteh melakukan hal yang bukan-bukan. Secara kebetulan tatkala itu dua orang reserse yang sedang meronda melihat pula gerak-gerik si Teteh yang mencurigakan dan melihat pula Bu Sumo yang mengikutinya. Amat sepi kala itu. Tukang-tukang becak yang biasanya mangkal dekat jembatan tinggi rupanya sudah tidur semua. Tidur di atas jok becanya. Yang terdengar hanyalah deburan ombak dan deru angin laut yang merawankan hati nelayan. Jauh di sebelah barat terdengar sayup-sayup bunyi gong wayang golek, meningkah gesekan rebab yang menangis mengikuti alunan suara pesinden yang mengkidungkan lagu pengungsi. Dalam kesepian itu, seorang anak manusia yang kehilangan harapan berjalan tergesa-gesa menuju jembatan tinggi untuk mencari maut. Diikuti oleh seorang anak manusia lainnya yang hatinya dipenuhi kecurigaan. Selama beberapa menit si Teteh tak sadar bahwa Bu Sumo mengikutinya dari belakang. Ia berjalan terus dengan cepatnya. Tapi karena fisik Bu Sumo lebih kuat, maka makin lama jaraknya dengan si Teteh makin kecil. Akhirnya si Teteh sadar bahwa dirinya sedang diikuti orang. Ia menoleh, kemudian karena sadar bahwa orang yang di belakangnya akan merintangi niatnya, maka berlarilah agar lebih dahulu sampai ke jembatan tinggi. Melihat si Teteh berlari, Bu Sumo segera mengejarnya. Firasatnya memberitahukan kepadanya tentang niat buruk si Teteh, dan karenanya ia merasa wajib mencegahnya. Karena fisik Bu Sumo lebih kuat, berhasil juga ia mengejar si Teteh dan menangkap tangannya ketika orang itu hendak melompat dari jembatan ke dalam air. "Lepaskanlah saya. Teteh hendak membunuh diri, tak guna lagi hidup. Lepaskan saya. Ya Allah, sadarlah Teteh, sadarlah," kata Bu Sumo. "Jangan rintangi saya. Ingat kepada anakmu Teteh. Lepaskan aku, lepaskan." Si Teteh memberontak kepada Bu Sumo. Bu Sumo insaf bahwa sia-sialah menyadarkan si Teteh dengan jalan halus, maka tanpa pikir panjang segera si Teteh direnggut. Tapi agaknya si Teteh telah kemasukan setan. Ia malah balas menyerang Bu Sumo. Bergumulah kedua anak manusia itu, yang seorang berniat membunuh diri, yang seorang lagi berniat mencegahnya. Tapi yang menang dia yang nekat. Kenekatan si Teteh telah menghapus segala kebaikan Bu Sumo. Rasa berhutang budi yang selama ini memberati hatinya seketika itu juga lenyap, diganti dengan rasa benci karena merasa dirintangi. Maka digigitnya tangan Bu Sumo sehingga Bu Sumo memaki kesakitan dan pegangannya terlepas. Kemudian begitu si Teteh merasa bebas dari pegangan Bu Sumo, langsung saja ia melompat ke sungai di bawah jembatan tinggi. Kemudian terdengarlah bunyi debur tubuh menimpa air.
Tolong, tolong. Pekik Bu Sumo seraya mondar-mandir di atas jembatan. Beberapa saat kemudian tibalah kedua reserse yang tadi mengikuti mereka. Beberapa saat kemudian telah berkerumun tukang-tukang beca yang terkejut oleh teriakan Bu Sumo. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.